Sekarang kita akan membahas soal yang diberikan di sini, yaitu informasi yang pertama, X% dari 42 nilainya adalah 7. Kita tuliskan di sini ya, X% nilainya sama dengan X per 100. Sehingga X per 100 dikalikan dengan 42, hasilnya adalah 7. Maka akan diperoleh di sini 42X per 100 sama dengan 7. Sehingga nilai dari X di sini adalah 7 kali 100 dibagi dengan 42. Kita dapat sederhanakan menjadi, ini kita coret ya, menjadi 16, maka akan diperoleh 100 per 6. Kemudian dapat kita bagi 2 masing-masing, akan diperoleh 50 per 3, seperti ini. Kemudian yang ditanyakan pada soal adalah berapakah nilai dari bilangan Y, di mana Y di sini adalah 10% dari 3X. Kita tuliskan di sini, Y sama dengan 10% atau 10 per 100 dari 3X. Seperti ini, dikalikan dengan 3X. Maka akan diperoleh, ini dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 10 dikalikan dengan 3 dikalikan X-nya adalah 50 per 3. Seperti ini. Maka akan diperoleh 3 kali 50 adalah 150, kemudian dibagi dengan 10 kali 3, yaitu 30. Hasilnya adalah 5. Jadi nilai dari bilangan Y adalah 5. Jawaban yang benar pilihan yang B. Sekarang kita akan membahas soal yang diberikan di sini, yaitu tentang pola bilangan, di mana bilangan di dalam segi 4 dibentuk dari bilangan di luar segi 4 menggunakan pola tertentu, di mana pola pada segi 4 pertama, kedua, dan ketiga adalah identik atau sama. Kita diminta untuk menentukan berapakah nilai Y yang ada pada segi 4 yang ketiga, yaitu yang di dalam ini. Nah, sekarang jika ada 4 bilangan yang dioperasikan, biasanya cara yang paling mudah adalah kita memasangkan dua-dua. Kemudian kita operasikan bilangan yang diperoleh tersebut. Di sini angka 24 dapat diperoleh dari 8 kali 3, di mana 8 itu adalah bilangan atas ditambahkan dengan bilangan yang bawah. Hasilnya adalah 8. Kemudian bilangan kanan jika dikurangi dengan bilangan yang di kiri, hasilnya adalah 3. Nah, dari sini, setelah kita memasangkan dua bilangan, maka kita operasikan lagi 8 dengan 3. Kalau dikalikan hasilnya adalah 24. Dengan cara yang sama, 6 ditambahkan dengan 8, hasilnya adalah 14. Kemudian 7 dikurangi dengan 4, hasilnya adalah 3. Kemudian 3 jika dikalikan dengan 14, hasilnya ternyata benar, yaitu 42. Maka dengan menerapkan pola yang sama, 8 ditambahkan dengan 6, hasilnya adalah 14, kemudian 9 dikurangi dengan 7, hasilnya adalah 2, maka nilai dari Y adalah 2 dikalikan dengan 14, yaitu 28. Maka jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Lanjut ke soal berikutnya, 8, 15, 28, 52, 92. Oke, kita lihat polanya. 8 ke 15 ini ditambah 7. 15 ke 28 ini ditambah 13. 28 ke 52 ini ditambah 24. 52 ke 92 ini ditambah 40. Nah, kemudian masih belum terlihat ya polanya. Makanya kita cari lagi pola untuk deret yang berwarna merah ini. 7 ke 13 ini ditambah 6. 13 ke 24 ini ditambah 11. 24 ke 40 ini ditambah 16. Masih belum terlihat, kita cari lagi polanya untuk level yang kedua ini. 6 ke 11 ini ditambah 5. 11 ke 16 juga ditambah 5. Nah, karena di sini sudah konstan, kita bisa menyimpulkan berarti di sini juga plus 5. Ya, berarti 16 ditambah 5 ini jadinya 21.
40 ditambah 21 ini jadinya 61. 92 ditambah 61 jadinya ini 153. Jadi jawabannya yang D ya, 153. Sekarang kita akan membahas jenis soal yang diberikan di sini, yaitu berupa barisan bilangan. Kita tulis ulang barisan bilangan tersebut terdiri dari bilangan 11, kemudian ada 13, selanjutnya 18, lalu 15, kemudian ada 17, lalu titik-titik. Kita akan cari nilainya, kemudian 19, 21, dan 26. Nah, kita amati terlebih dahulu kira-kira polanya akan seperti apa. Jika kita melihatnya secara seksama, di sini 11 ke 13 itu ditambahkan dengan 2. Dan ternyata pola ini dapat kita temukan di sini juga, 15 tambah 17. Demikian pula di sini, 19 ke 21. Jadi kita menduga bahwa polanya nanti akan berulang. Kita lihat selanjutnya, 13 ke 18 itu ditambahkan dengan 5, seperti ini. Dan ternyata 21 ke 26 juga ditambahkan dengan 5. Maka kita sudah dapat melihat polanya. Setelah ditambahkan dengan 2, pasti ditambahkan dengan 5. Maka berikutnya adalah 17 ini akan ditambahkan dengan 5, seperti ini. Hasilnya adalah 22. Sekarang kita akan konfirmasi dengan melihat pola yang ketiga. Kita lihat di sini, 18 ke 15 itu dikurangi dengan 3. Dan ternyata benar, 22 dikurangi dengan 3 hasilnya adalah 19. Jadi polanya berulang, tambah 2 tambah 5 kurang 3. Itu diulang seterusnya. Maka bilangan yang hilang di sini adalah 22. Jawaban yang benar adalah pilihan yang do. Sekarang kita akan membahas jenis soal berupa barisan bilangan seperti ini. Kita akan menentukan penjumlahan dari X dan Y. Kita tulis ulang barisan bilangan tersebut, yaitu X, kemudian 4, lalu ada 7, kemudian 6, 6, kemudian 12, lalu ada 9, 8, 17, 12, kemudian ada 10, dan ada Y. Nah, sekarang coba kita amati dengan teliti. Di sini ternyata ada barisan bilangan genap yang berurutan, yaitu kita lihat di sini 4, 6, 8, dan 10. Ini adalah bilangan genap berurutan, selisihnya adalah 2, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menduga bahwa barisan ini memiliki 3 pola. Ini pola yang pertama, warna biru, yaitu ditambahkan dengan 2. Sekarang kita lihat pola yang kedua, yaitu bilangan sebelum biru. Bilangan X, bilangan 6, bilangan 9, dan bilangan 12. Di mana 6 ke 9 itu ditambahkan dengan 3, 9 ke 12 ditambahkan dengan 3. Ini adalah barisan aritmatika dengan selisih 3. Maka nilai dari X di sini adalah 6 dikurangi dengan 3, yaitu 3. Untuk pola yang ketiga, kita tandai dulu bilangannya, yaitu 7, kemudian 12, lalu 17, kemudian ada Y. Di sini ternyata 7 ke 12 itu ditambahkan dengan 5. Kemudian 12 ke 17 itu juga ditambahkan dengan 5, seperti ini. Maka ini adalah barisan aritmatika dengan selisih 5. Sehingga nilai Y di sini adalah 17 ditambahkan dengan 5, yaitu 22. Maka hasil penjumlahan X dan Y adalah 3 ditambahkan dengan 22, yaitu 25. Jawaban yang benar pilihan yang B. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang numerik perbandingan. Diketahui ada bilangan X seperti ini, kemudian bilangan Y seperti ini.
Yang ditanyakan pada soal adalah manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan kuantitas Q, di mana P nilainya sama dengan X dan Q nilainya sama dengan Y. Di sini, kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari X dan Y. Jika kita lihat secara langsung, seolah-olah X-nya ini lebih kecil ya, karena dia terdiri dari bilangan puluhan, sedangkan Y-nya terdiri dari bilangan ratusan semua, seperti ini. Tapi kita harus memastikan secara langsung dengan menghitung nilainya. Di sini untuk bilangan X-nya, kita bisa menyederhanakan bilangan yang pertama ini dengan membagi masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan 11. Maka akan diperoleh 2/3. Untuk yang bilangan kedua ini, kita bagi dengan 11 juga, maka akan diperoleh 4/5. Sehingga jika dijumlahkan penyebutnya, kita samakan menjadi 15. Maka akan diperoleh 10 ditambahkan dengan 12. Hasilnya adalah 22/15. Sekarang kita hitung untuk Y. Kita sederhanakan bilangan ini dengan cara membagi 111 pembilang dan penyebutnya, maka akan diperoleh setengah. Bagaimana dengan yang belakang? Caranya sama, kita bagi dengan 111 pembilang dan penyebutnya, maka akan diperoleh 3/4, seperti ini. Kita samakan penyebutnya menjadi per 4, maka akan diperoleh 2/4 ditambahkan dengan 3/4, yaitu 5/4. Untuk menentukan manakah yang nilainya lebih besar, kita samakan penyebutnya, yaitu dengan mengubahnya ke bentuk per 60. Jika kita ubah ini ke per 60, maka dikalikan dengan 4 akan diperoleh 88/60. Sedangkan yang ini kita kalikan dengan 15, maka diperoleh 75/60. Sehingga hubungan yang berlaku di sini adalah X ternyata lebih besar dari Y. Jadi jawaban yang benar P lebih besar dari Q, yaitu pilihan yang A. Meskipun kelihatannya ini lebih kecil karena dia puluhan dan ini satuan, maksudnya ratusan. Ternyata nilai dari X lebih besar dari bilangan Y di sini. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang numerik perbandingan. Diketahui informasi bahwa ABCDE merupakan bilangan kelipatan 4 berurutan yang lebih besar dari 2020. Nah, jadi di sini bilangan A itu mulai dari 2024. Ini adalah yang terkecil. Kelipatan 4 yang lebih besar dari 2020. Maka B di sini adalah 2028. Dan seterusnya sampai E, yaitu 2032, kemudian 2036, dan yang terakhir 2040. Yang ditanyakan adalah hubungan antara kuantitas P dan Q. P di sini adalah A tambah E dibagi dengan 2020, yaitu 2024 ditambahkan 2040 dibagi 2020, di mana hasilnya adalah 4064/2020. Sekarang kita lihat nilai dari Q, yaitu B tambah D dibagi 2020. Hasilnya adalah 2028 ditambahkan 2036/2020. Ternyata nilainya adalah 4064/2020. Ternyata nilai P dan Q di sini adalah sama. Maka jawaban yang benar di sini hubungan antara kuantitas P dan Q adalah pilihan yang C, yaitu nilai dari P sama dengan nilai dari Q. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu tentang numerik perbandingan. Diketahui informasi bahwa bilangan positif X memenuhi hubungan seperti ini, yaitu X kuadrat ditambahkan 1/X² nilainya sama dengan 1. Yang ditanyakan manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q, di mana
P di sini nilainya adalah X ditambahkan 1/X dengan Q adalah X pangkat 3 ditambahkan 1/X pangkat 3. Kita harus menguraikan informasi yang diberikan pada soal. Yang perlu diingat bahwa kita bisa menggunakan informasi ini terlebih dahulu, yaitu X ditambahkan dengan 1/X, kemudian dikalikan dengan dirinya sendiri, kira-kira bentuknya akan seperti apa. Kita lihat di sini, X dikalikan X adalah X kuadrat, kemudian X dikalikan 1/X, ternyata nilainya 1. Seperti ini. Kemudian ditambahkan dengan 1/X dikalikan dengan X, hasilnya juga 1. Kemudian 1/X dikalikan dengan 1/X, hasilnya adalah 1/X kuadrat. Seperti ini. Sehingga diperoleh nilainya adalah 2 ditambahkan X kuadrat ditambahkan 1/X kuadrat. Padahal di sini nilai dari X kuadrat ditambahkan 1/X kuadrat diketahui pada soal, yaitu ini nilainya adalah 1. Maka diperoleh bentuk ini adalah X ditambahkan 1/X kuadrat, ternyata nilainya adalah 2 tambah 1, yaitu 3. Nah, karena di sini X-nya bilangan positif, maka nilai dari X ditambahkan 1/X adalah akar 3. Seperti ini. Sebenarnya kan kalau bentuk kuadrat di sini bisa plus bisa negatif. Karena diketahui bilangannya itu positif, maka kita ambil yang positifnya, yaitu akar 3 ini. Kita sudah mempunyai nilai dari P. Sekarang kita akan hitung nilai dari Q. Caranya adalah dengan mengalihkan X ditambahkan dengan 1/X dikalikan dengan yang bentuk kuadrat, yaitu X kuadrat ditambahkan 1/X kuadrat, dimana akan diperoleh bentuknya X pangkat 3, kemudian ini dikalikan 1/X kuadrat, hasilnya 1/X, kemudian ditambahkan 1/X dikalikan X kuadrat adalah X, kemudian 1/X dikalikan 1/X kuadrat adalah 1/X pangkat 3. Maka dari uraian ini dapat diperoleh nilai dari X pangkat 3 ditambahkan 1/X pangkat 3 itu sama dengan ruas kiri ini dikurangi dengan ini. Kita tuliskan terlebih dahulu ya. X ditambahkan 1/X dikalikan X kuadrat ditambahkan 1/X kuadrat, kemudian dikurangi dengan ini. X ditambahkan 1/X. Selanjutnya kita bisa melakukan substitusi, di mana nilai dari X ditambahkan 1/X adalah ini, akar 3. Maka akar 3 dikalikan dengan X kuadrat tambah 1/X kuadrat adalah 1. Kemudian dikurangi dengan ini. Nilainya adalah akar 3. Maka hasilnya akar 3 dikurangi akar 3, yaitu 0. Maka untuk kuantitas P di sini nilainya akar 3, dan untuk kuantitas Q nilainya adalah 0. Sehingga hubungan yang benar di sini akar 3 lebih besar dari 0. Jawabannya pilihan yang A. Kuantitas P lebih besar dari kuantitas Q. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini. Diketahui informasi bahwa seorang pelukis dapat membuat 2 lukisan dalam waktu 8 jam. Itu artinya kecepatan melukisnya adalah 2 lukisan per 8. Atau sama saja dengan 1 lukisan per 4 jam, seperti ini. Kemudian diketahui bahwa terdapat 2 orang pelukis dengan kemampuan yang sama. Kita misalkan banyaknya pelukis dengan N, sehingga nilai dari N adalah 2. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah berapakah banyak lukisan yang dapat dibuat dalam waktu 5 hari jika mereka beristirahat 8 jam per hari. Itu artinya waktu mereka bekerja per harinya adalah selama
Karena satu hari ada 24 jam, maka 24 dikurangi dengan waktu istirahat, yaitu 8. Sehingga waktu bekerjanya adalah 16 jam per hari. Dan total waktunya selama 5 hari bekerja adalah 16 dikalikan dengan 5 hari, yaitu selama 80 jam. Sehingga banyaknya lukisan yang bisa dibuat oleh kedua orang tersebut dalam waktu 5 hari adalah hasil perkalian banyaknya pekerja, yaitu N, dikalikan dengan kecepatannya, dikalikan dengan waktu bekerjanya, di mana N adalah 2, dikalikan dengan kecepatannya adalah 1L/4, dikalikan dengan waktu bekerjanya adalah 80 jam. Sehingga diperoleh 160L/4 atau sama dengan 40 lukisan yang bisa dibuat. Sehingga jawaban yang benar di sini adalah pilihan yang E. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang diberikan di sini. Informasi pertama yang diberikan adalah rata-rata penghasilan dari 5 orang pegawai sebesar Rp200.000. Kita tuliskan di sini rata-rata penghasilan 5 pegawai adalah 200.000. Kemudian penghasilan dari seorang staf ternyata 50.000 lebih tinggi dari rata-rata 5 pegawai. Itu artinya penghasilan stafnya adalah 250.000. Lebih tinggi 50.000 dari rata-rata penghasilan pegawai. Yang ditanyakan pada soal ini adalah berapakah rata-rata penghasilan dari 5 orang staf dan 5 orang pegawai. Jadi rata-rata dari penghasilan 10 orang. Di sini kita hitung nilainya, yaitu jumlah total penghasilan pegawai ditambahkan jumlah total penghasilan staf dibagi dengan banyaknya pegawai ditambahkan dengan banyaknya staf, seperti ini. Jumlah penghasilan pegawai adalah rata-ratanya, yaitu sebesar 200.000 dikalikan dengan banyaknya pegawai, yaitu 5 orang. Kemudian untuk jumlah penghasilan stafnya adalah banyaknya penghasilan, yaitu 250.000 dikalikan dengan banyaknya staf, yaitu 5 orang. Di sini untuk penyebutnya banyak pegawai ditambahkan banyaknya staf adalah 5 tambah 5. Sehingga diperoleh 200.000 kali 5 adalah 1 juta. Kemudian ditambahkan dengan 250.000 dikalikan 5 adalah 1.250.000. Kemudian penyebutnya adalah 10, seperti ini. Sehingga rata-ratanya adalah 2.250.000 dibagi dengan 10, yaitu sebesar 225.000. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang A.